Kalau kita build sebuah bisnis, kalau bisa sesuai eranya, itu akan bisa besar sekali potensinya. Sebuah segmen market adalah sekumpulan orang yang terekspos oleh sebuah edukasi tertentu. Ada creator-creator yang biasa bikin konten dan habis itu jualan, itu ada. Tapi majority adalah mereka itu punya expertise-nya tapi nggak bisa jualan. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita kedatangan, kalau bisa dibilang pengajar digital marketing. Kalau yang aku kenal ya, pengajar digital marketing nomor 1 se-Indonesia, Ko Denny Santoso. Ko Den, ini Yes. yang jadi saksi nih istriku nih ya. Bener-bener dia kan nonton ini, dia pasti jadi saksi bahwa pertama kali aku memutuskan untuk berbisnis. Pertama kali itu aku datang ke satu acara conference IDMC waktu itu. Itulah poin dimana pertama kali aku terinspirasi kebuka sama sharing dari Ko Denny. Thank Hook, you. story offer, marketing funnel, semua itu sesuatu yang baru buat aku. Aku orang lulusan filsafat kok. Wow, oke. Jadi waktu itu pertama kali aku mau belajar dunia bisnis, aku mulai dari digital marketing. Terus ya itulah momen pertama kali, dan itu sampai detik ini ngerubah hidup aku. Sampai detik ini pun yang kenalin aku sama sangat banyak orang itu adalah Ko Denny juga. Thank you. Jadi Ko Denny ini adalah sejujurnya guru pertama aku lah kalau aku bilang ya. Karena aku suka nonton YouTube. Ya. Tapi gimana pun karena ada semi-semi jadulnya. Ya. Feel untuk pas di conference itu menghipnotis gitu ya. Kemarin juga kita sempat ngobrol sama lulusan Tribelio yang super sukses, Victoria Wong. Oke. Nah, lulusan Tribelio bukan hanya dia pernah kerja juga di situ ya. 3 tahunan lah ya. Iya. 3 tahunan lah. Nah, dan itu kelihatan mentalnya dan segala macam. Dia sempat cerita tentang Koko juga di video dia. Oh, nice. Nah, Oke. Kok jadi hari ini, Ya. aku tuh penasaran sekali dengan apa yang ada behind Denny Santoso brains gitu. Oke. Nah, Oke. tapi yang menarik adalah ternyata pas aku lihat kita sedikit punya persamaan. Waktu kita masih sekolah, Koko SMP SMA, aku SMP SMA, orang Ya. tua kita mungkin ibu jual Ya. kue. Ya. Berarti Koko memulai kondisi ini tidak dengan mudah. Ya. Boleh gak kok ceritain pertama kali dari seorang Denny Santoso yang muda memulai pertama kali di dunia entrepreneur dan digital marketing? Entrepreneur ya. I remember one time ketika waktu itu mau beli memory card untuk nge-game zaman PC 386 SMP. Ya, SMP-an lah. Itu harus kayak meyakinkan orang tua, aku harus beli ini nih supaya bisa begini. Jadi udah biasa untuk kayak istilahnya kayak nge-pitch ya, tapi ke orang tua gitu ceritanya gitu kan, supaya bisa diterima dan akhirnya dikasih duit untuk beli memori dan kayak begitu. Nah, di waktu SMA juga sama. Waktu itu karena suka nge-game, pinjem game dari toko game, which is temen gitu, aku bawa, aku jualin. Kalau nggak laku boleh dibalikin. Intinya begitu, karena teman kan. Tapi kalau misalkan belum laku ya aku mainin kan, cuman CD game gitu aja ya aku mainin gitu kan. Jadi tapi akhirnya aku jualan game sejak tahun 9 berapa tuh, berarti 93 94-an lah kurang lebih. Papa kok kan pensiunan. Pensiun ketika aku sudah kuliah. Ketika aku mau kuliah. Artinya bukan seorang pebisnis. Enggak, papaku kerja di pabrik rokok waktu itu. Mama pedagang kue. Iya. Dari mana Koko belajar segala sesuatu yang Koko pelajari hari ini dan cara berpikir Koko? Kayaknya nggak ada belajarnya ya, nekat aja kayaknya. Jadi source utama Koko waktu itu kan nggak ada YouTube, nggak ada Google, nggak ada guru. So inspirationnya adalah waktu SD itu punya one dream ya. Aku pengen jadi orang kaya gitu. Waktu SD. Reasonnya kenapa? Karena aku punya temen yang punya game dan aku nggak punya game. Jadi aku mikir kayak, buset, ini enak banget ya. Kalau punya duit bisa beli-beli kayak begitu, berarti my goal adalah, ini SD. My goal adalah punya duit. Kalau punya duit aku bisa beli game itu, beli Nintendo lah waktu zaman SD kan, bisa beli itu. So that's my only goal waktu itu. Nah dari situ ya udah, begitu ada apapun ya aku jual aja. Nggak ada belajaran begitu ya, nggak ada ya. Orang mau nggak mau ya sudah. Iya. Gitu sih. Dan dari semua bisnis Koko dikenal orang yang sangat berani untuk pivot. Tapi pivotnya sebenarnya kalau orang perhatiin pelan-pelan itu benang merahnya kuat. Benang merahnya adalah Koko selalu ngerti cara ngajarin orang buat jualan.
Koko bukan cuma bisa jualan, tapi Koko Ya. juga bisa ngajarin orang buat jualan. So 2 kalau boleh dibilang my strength 2 yaitu ngajar sama jualan. Dan jualan ngajar buat orang jualan gitu jadinya ya. Pokoknya ngajar dan jual. Tapi waktu ke suplemen bisnis tuh, Ya. waktu suplemen bisnis tuh 2000 berapa ya waktu itu ya? 2006 itu udah mulai ngomong. Jadi ngajarin orang untuk turunin berat badan. 2008 udah nulis blog dan nulis buku pertama. Itu ngajarin orang diet. Jadi bukan literally buat ngajarin jualan, tetapi ngajarin orang untuk menurunkan berat badan. Karena kalau nurunin berat badan, suplemenku akan jadi penunjang, supporting suplemen. Itu kan. Jadi 2008, 2009 punya 2 buku. Akhirnya itu keliling ke Gramedia waktu itu. Karena bukunya dijual di situ. Kemudian masuk ke Twitter, habis itu masuk ke radio, habis itu masuk ke TV. Ya. Jadi 2013 aku punya TV show sendiri 1 season bareng sama MNC waktu itu. Ya. Itu sih. Sejujurnya Koko adalah salah satu orang yang paling, kalau aku ngobrol sama orang kok, salah satu orang yang aku harus benar-benar mencerna baik-baik setiap kata-kata itu adalah Koko. Karena Koko tuh kadang-kadang kalau Koko ngomong di sini nih ya, sebenarnya otak Koko tuh kayaknya udah mikirnya tuh panjang gitu ya. Aku tuh harus oke ini masuknya ke sini. Yang aku kagum adalah keberanian Koko kala itu jadi orang Indonesia pertama yang bikin sosial media untuk Indonesia. Itu dari 2000 waktu Friendster itu, waktu dari 2000, I think 2007-an itu aku udah bikin sebenarnya. Dan konsep yang Koko bikin waktu itu belum diimplementasiin bahkan di Instagram dan sosial media yang besar-besar. 2007 aku bikin, cuman waktu itu developer temen aja, bukan yang profesional begitu. Dia cuma ambil script aja dipasang di tempat kita, di website kita, sehingga bisa jadi sebuah social network di 2007. Impactnya adalah nggak ada yang ini jelek sih. Orang-orangnya itu jelek gitu, kualitinya jelek. Habis itu kita bikin lagi namanya Six Reps di tahun 2000 Avocat ya. Six Reps itu dari kata-kata sebenarnya ketika orang nge-gym itu kalau mau jadi gede angkatannya itu 6 kali. 6 repetition. Kalau terlalu banyak nggak jadi gede, tapi jadi endurance, nambah staminanya, bukan nambah size-nya. Size-nya 6 repetition gitu. Itu di tahun I think 2009-an lah. Aku bikin 2009 atau 2010 lah. Kurang lebih tahun-tahun itu. Nah, habis itu Instagram lagi perbaikan diri lebih bagus lagi. Facebook lagi perbaikan diri lebih bagus lagi. Orang pindah. Jadi momentumnya nggak pas. Orang bisa ketemu temen di Six Reps, and then bisa bilang, kita lanjutin ngobrol di Facebook yuk, gitu kan. Jadi migrasi keluar semua gitu kan. Itu nggak bagus. Tapi abis itu aku bikin lagi tuh Storygraph. Storygraph itu 2013. Storygraph itu idenya adalah Instagram itu adalah foto gallery waktu itu. Ada filter, ada foto gallery. Terus aku mikir kan, kalau kita datang ke sebuah event, orang motret foto, ini bagus sih. Tapi aku lebih pengen tahu behind the scene-nya ngapain, di tempat parkir ngapain, di backstage-nya ngapain. Kalau misalkan event itu punya hashtag, kemudian semua foto ini bisa di-filter by hashtag, misalkan kayak kemarin Coldplay misalkan gitu, orang akan bisa ngelihat bahwa ini ada yang di belakang layar, ada yang di booth, di mana gitu kan, macam-macam begitu. Cuman waktu itu internetnya juga belum cepat, nggak ada video. Kemudian aku nggak punya network 2013 ya, nggak punya network, nggak punya distribution channelnya semuanya, itu nggak take off. Tapi habis itu muncul Snapchat, habis itu Instagram Story. Ini kan itulah konsepnya. Persis banget gitu kan. Itu 2015 Snapchat. Habis itu Koko Instagram di 2 tahun Story. sebelum ada Snapchat itu. Iya, 2013-an awal lah. Jadi 2-3 tahun before that gitu. Jadi kadang-kadang problemnya adalah ada yang nanya kemarin di sebuah event, dan caramu mikir gimana sih bisa ahead of time gitu. Itu kadang-kadang bisa dilihat sebagai gift, kadang-kadang bisa dilihat sebagai curse. Karena habis itu aku bilang ketika aku ngebangun Tribelio pun 2018 idenya muncul community base. Di sini belum diterima. Hari ini baru kita ngomongin community. Hari ini 2024. Jadi 6 tahun too early. Nah, kayak gitu sih. Jadi itu yang $1 million question-nya buat Ko Denny itu sebenarnya aku cukup yakin kalau seorang pengajar cukup idealis, ambisi luar biasa, yang akan benar-benar jadi pelajaran buat aku pribadi dan penonton adalah gimana cara Koko ngedidik anak Koko. Anak Koko sekarang ada 2 laki-laki semua ya. Sekarang usia ada yang SMP 9 dan 10 tahun. SD 4, SD 5 gitu. SD 6. SD 5 dan 6. Aku SD 6 kayak umur 12 ya. Iya, lebih cepat karena homeschool. Koko homeschool? Anakku homeschool. Nah, jadi yang aku lihat,
Kalau Koko dimanapun rata-rata sharing itu tentang digital marketing. Ya. Topik kita memang founders theory. Ya. Tapi aku cukup yakin yang paling mahal dari apa yang kita punya di pikiran kita pasti yang kita ajarin ke anak kita. Dan itu pasti paling terstruktur. Dan somehow walaupun itu paling simple tapi itu paling penting. Oke. Interesting. Nah sebenarnya kalau Koko ngajar ke anak Koko, hal pertama adalah yang aku pengen tahu, sebenarnya apa sih yang pertama kali Koko ajarin? Ada orang tua yang pertama kali diajarin pokoknya memori. Anak disuruh menghafal Oke. hal-hal penting sebanyak-banyaknya. Oke. Mungkin kalau Koko ngajarin prinsip, tapi prinsip apa yang diajarin ke anak? Oke. Interesting. Otak kita tuh tidak didesain dari situ dulu ya. Otak kita tuh tidak didesain untuk memori sebenarnya. Otak kita didesain untuk mikir. Oke. Jadi kalau memori kita akan lupa karena di stack terus begitu, diisi terus begitu akan lupa. Tapi kalau kita punya cara mikirnya, mental model tertentu, maka itu akan jadi bisa kepake banget. Oke. Ya, datanya terserah, tapi habis itu programnya ada di sini gitu. Nah, kalau ngomongin anak, pertama banget kemarin tuh yang aku ingat adalah kita ngajarin disiplin. Disiplin tuh sesuatu kata yang mudah diucapkan, gak mudah dilakuin. Berapa banyak orang main game lupa waktu? Berapa banyak orang nonton drakor sampai pagi? Oke. Karena disiplinnya, ya aku masih seru nih. Ya memang masih seru, tapi disiplin itu bukan tentang seru, tentang lu bisa kontrol diri lu kan. Oke. Sebenarnya di situ. Jadi yang ada orang yang bilang kayak, Dan, kemarin ngobrol makan siang sama temen gitu. Dan kita dulu kan juga bisa ya disiplin ya. Masuk sekolah jam 7 pagi gitu. Itu bukan disiplin, bro. Karena kalau lu telat, dimarahin. Ada konsekuensinya. Ya bukan disiplin, lu takut. Terus disiplin yang Koko maksud artinya? Jadi sebenarnya disiplin itu adalah kita tahu waktu, semuanya on time dan sebagainya itu, tetapi datang dari dalam. Jadi disiplin diri, bukan karena disuruh terus aku datang tepat waktu, tapi dari dalam diri. Oke. Nah, kalau misalkan kita datang ke sekolah tepat waktu, ya kalau nggak tepat waktu lu dimarahin, disetrap, disuruh berdiri dan seterusnya kan. Ya itu takut, namanya fear, bukan disiplin. Nah, jadi yang aku lakukan adalah gimana ngebangun disiplin di anakku itu nomor 1. Pertama, jadi dari umur 3 tahun yang kita lakukan adalah pakai timer dapur. Apapun activity anakku, kasih timer dapur. Mau main ya, Pak? Boleh main. 15 menit ya. Kasih timer 15 menit dipasang. Itu lucu banget tuh, pertama kali dipasang begitu dia nggak main tuh. Dia ngeliatin timernya, kok nggak bunyi-bunyi ya, Pak. Diliatin terus gitu kan, kita sampai wah lucu banget ini pertama kali itu, kayak lucu banget. Nah, habis itu pertama kita jalanin terus. Nonton TV, main game, apapun itu kita pakai timer. Hari ini hasilnya luar biasa. Hasilnya itu kita bisa bangun pagi jam 7 pagi keluar kamar. Salah satu anakku tuh sudah nunjukin timernya. Nih, latihan pianoku sudah 45 menit today, jam 7 pagi. Nih, ada waktunya. Jadi event latihan aja, kita bilang profesional itu latihannya bukan kayak kamu yang cuma 30 menit sekali selesai. Enggak kayak begitu. Mereka tuh bisa kayak 5 jam sehari loh. Jadi kepala mereka, oke 5 jam ya, dihitung sama mereka. Mereka latihan berapa jam itu dihitung, diakumulasi. Jadi sampai segitunya. Pernah kita pulang ke Medan ya, karena istri kan orang Medan. Papanya istriku tuh janji ke anak-anak, nanti ya kalau engkong pulang jam 5 sore kita main nih gitu. Anakku nih kurang 5 menit 5 menit lagi engkong pulang. Jam 5 pas, engkong tidak tepat janji, belum pulang soalnya. Jadi pulang malam jam 7 tuh dimarahin sama anakku. Yang waktu itu umur masih kurang lebih ya mungkin 7 tahun lah gitu. Itu komplain, nggak tepat janji gitu. Nah, kita jadi bilangin nih ke papa kan ya, Pak, kalau janji harus on time ya sama anak-anak ya. Jangan dibiasain nggak on time. Nanti dia ngelihat orang lain tuh nggak on time nggak apa-apa. Jadi memang harus presisi banget. Termasuk ketika misalkan kita bilang, oke, Senin jam 12 siang kita nonton. Kita nonton biasa Senin, sepi, bioskop masih kayak sendirian gitu kan. Mereka tuh tahu, oke, kalau jam 12 yang nonton berarti PR-nya semua harus dikerjain pagi. Jadi ketika kita bangun pun mereka ngerjain PR. Jam 7 pagi udah ngerjain PR. So they know apa yang harus dilakukan presisi. Itu salah satu yang aku tanamin dari awal. Kemudian of course yang lain-lain sama ya, kayak tanggung jawab, etika dan lain-lain. Yang lagi aku proses sekarang adalah managing emosi. Ini yang krusial banget. Lihat tuh orang-orang yang bertengkar di luar sana di sosial media, semuanya basically lack of skill itu, managing emosi. Itu sih yang aku lagi kenalin ke mereka, bahwa emosi itu ada banyak dan kamu bisa milih. Bukan kamu victim of your situation. Gitu, kayak kemarin tuh pernah gini. Dia karena masih kecil ya, waktu itu umur berapa ya? Dia hilang di mall, bukan hilang sih. Tempat fashion yang tinggi-tinggi, baju yang tinggi-tinggi gitu, mamanya jalan dan dia nggak bisa lihat tuh. Lost begitu, teriaknya kayak satu mall hampir denger gitu ceritanya gitu kan. Terus kita nanya waktu itu, kenapa lu teriak kayak begitu? Takut kan?
Kenapa takut? Sendirian kan takut ya. Sebentar. Kita punya emosi itu banyak loh. Ada takut, ada seneng, ada excited, ada macam-macam lah. Emosi itu macam-macam gitu. Kenapa sendirian milihnya takut? Kita pakai bahasa gitu. Kenapa sendirian milihnya takut? Ya kan sendirian kan ya gak ada siapa-siapa gitu. Bukannya kamu di kamar mandi juga sendirian dan gak takut? Same thing. Sendirian kamu nyanyi-nyanyi di kamar mandi teriak-teriak. Dia berpikir. Kita belum ngajarin how to switch the emotion, tapi kita mikirin bahwa emosi bisa dipilih loh. Bukan victim loh. Nah itu yang kita ajarkan hal-hal kayak gitu. Itu kemudian apalagi ya? Mau belajar. Jadi kalau sekarang disuruh belajar apapun, tuh mau. Apapun dalam artian nggak membatasi diri. Oh saya hanya sukanya ini gitu ya. Ya. Jadi gini, minggu depan misalkan bulan depan les public speaking. Ya udah, oke, gitu. Les karate, oke. Les basket, oke. Jadi nggak ada kayak nggak mau. Kalau dia les dan ternyata tidak suka, ya oke, it's okay. Gitu, bukan nolak di depan. Kalau kita biasa nolak duluan, ya kan belum dicoba udah nolak, gitu sih. Nah itu yang ditekanin cuma itu aja, karena kemampuan belajar itu, karena kalau misalkan kita ngomongin tentang edukasi, percuma dipaksa edukasi yang hari ini, itu nggak ada kontennya ya, maksudnya konten edukasinya, itu nggak ada gunanya sebenarnya. Why? Hari ini AI baru muncul, kan akan muncul hal-hal baru lagi, AI, VR dan sebagainya. Habis ini Apple ada Vision Pro, mereka akan belajar hal baru terus. Jadi yang diperlukan bukan konten belajarnya, tetapi kemauan dia untuk belajar. Sehingga kapanpun ada hal baru, dia nggak ada bilang gue mah gaptek, nggak ada begitu. Belajar aja. Itu kuncinya, gitu sih. Tanpa sadar kalau penonton, aku yakin penonton Daerah Rintisan ini, Founders Theory ini cukup cermat. Sebenarnya yang Koko share itu ya kok, itu hampir jadi rangkuman inti mental model paling penting yang Koko pelajarin selama dari awal sampai selesai. Contoh aku tahu lah, Koko salah satu orang yang sangat gencer di forex. Dan kalau ngomongin forex, cuma satu mental model yang paling penting, disiplin. Jam terbang. Iya, disiplin memang. Dan disiplin itu hasil dari jam terbang Koko sekian lama. Iya, jadi harga yang dibayar ya memang screen time, lihat itu kan. Dan maksudnya emosi itu itu yang paling banyak menghancurkan orang di forex itu. Kenapa orang bilang, wah emosi. Forex itu bisa lebih seperti judi lah gitu ya. Ya karena gimana pun kalau dia nggak punya disiplin dan pengendalian emosi itu hilang. Dan itu juga yang Koko pasti sangat banyak pelajarin ketika Koko masuk di dunia fitness. Ngomongin fitness itu ngomongin tentang disiplin diri. Kalau nggak gitu nggak kuat bangun Tribelio. Ini berapa tahun ini? Exactly, Tribelio itu kalau model sosial media itu six pack dia tuh. Karena dia tuh dia dihantem sama, ibarat kata hampir semua orang pasti bilang, udahlah mimpi jangan terlalu tinggi lah. Itu dari kita awal, Indonesia lah. Bisnis lu gak jelas dan apaan sih bisnis lu? Hari ini kita lihat udah mulai gulung nih. Orang udah kayak wah gitu kan. Tapi aku mau nambahin ini nih, Dit. Mau nambahin tentang edukasi sedikit nih. Jadi gini, kalau kita ngomong sistem edukasi yang hari ini ada, itu namanya modern school system. Ya, aku kemarin sempat ngeriset ke belakang. Kapan modern school system ini muncul dan kenapa alasannya? Nah, jadi lebih ke fundamentalnya gitu. Sebelum abad 18 itu seorang guru itu punya caranya sendiri-sendiri. Ingat 300, film 300. Ya. Anak kecil lempar aja ke wolf gitu kan. Yang hidup berarti dia pulang jadi warrior, yang mati ya sudah dibuang. Untuk membuat bangsanya itu kumpulan orang bagus aja. Jadi setiap kali ada guru itu punya style atau punya skill atau punya cara sendiri-sendiri. Nah, di abad 18 sebelumnya itu era-eranya itu adalah era-era farm, tanah. Orang lahir punya tanah besar, kaya, ya udah kaya mati kaya. Yang lahirnya budak mati budak. Nggak bisa melahir budak punya kaya gitu, nggak bisa, punya farm kaya nggak bisa. Nah, di era-era 18 akhir itu mulai eranya ke arah industrial age. Ini di Eropa, di Amerika itu kurang lebih kayak gitu. Nah, karena industrial age ini berarti sebuah negara atau sebuah bangsa akan bisa menjadi besar ketika industri di eranya ini meningkat. Itu. Nah, untuk meningkatkan industri ini atau industrial age ini dibutuhkan karyawan yang punya standar khusus untuk bisa membantu itu maju. Nah, itulah dibuat yang namanya modern school. Gurunya terstandarisasi, muridnya terstandarisasi dengan sertifikat dan ujian. Industri. Yes, jadi ada standarnya. Ini loh, gitu. Nah, sistem ini tidak berubah dari abad 18 sampai hari ini. Mulai hari ini ya mungkin ada tambahan-tambahan sedikit lah. Tapi aku terusin dulu. Era, kalau kita ngomongin era, 18 itu segitu, 19 itu era industrial
awalnya. Habis itu 1940-60-an itu era distribusi. Jadi barang-barang industri itu harus didistribusikan. Makanya muncul Walmart. Dan sebagainya itu tahun 60-an kalau nggak salah. Di Indonesia muncul Indomaret kalau nggak salah 80-an. Jadi a bit late, 20 tahun a bit late. Tapi maksudnya adalah kalau kita bisa build bisnis sesuai eranya, itu akan bisa besar banget. Oke. Kalau hari ini kita lulus sekolah, habis itu kita farm lagi gitu, kayaknya kok enggak ya? Kan eranya udah berbeda. Nah, dari tahun 70-an ke 80-an itu era teknologi. Makanya munculnya IBM, Microsoft itu di situ karena barangnya itu baru ada di tahun itu. Di tahun 90-an itu mulai informasi. Internet 85 kalau nggak salah. Informasi mulai terkumpul, era 90-an itu era informasi. Google muncul di situ. Organizing information. Nah, habis itu 2000-an, 2005 ke sekarang itu sudah mulai eranya platform. Makanya munculnya ada Facebook, ada Uber, ada Airbnb dan seterusnya. Nah, itu eranya di situ. Habis itu penerapannya tuh. Hari ini mulai ke AI, baru muncul kan eranya ada AI, ada robotik, Tesla bot segala gitu mulai muncul di situ. Maksudku adalah kita itu sebenarnya ada beberapa sih. Kalau kita build sebuah bisnis, kalau bisa sesuai eranya, itu akan bisa besar sekali potensinya. Oke. Kalau ketinggalan atau terlalu advance, nggak bisa juga. Oke. Jadi kemajuan salah, mundur juga salah, harus pas gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah edukasi tadi. Karena sistem edukasi dibuat di abad 18 pertengahan atau akhir dengan tujuan adalah industrial age, Iya. maka ketika orang lulus kuliah, mereka selalu bertanya, ada locker nggak? Karena edukasinya adalah untuk bekerja. Ada locker nggak? Ada lowongan kerja nggak? Nah, kalau saya ketemu orang kayak begitu, saya nanya balik, kenapa lu nggak ciptain pekerjaan sendiri? Eranya udah kayak begitu loh. Jawaban dia cuma dua. Aku nggak tahu mau bisnis apa. Yang kedua adalah aku nggak punya modal. Iya. Karena di kepala industrial age untuk punya sebuah pabrik itu butuh modal. Iya. Sehingga kalau nggak punya modal ya nggak bisa bisnis. Hari ini kita nggak butuh modal untuk bisa make a lot of money loh. Iya. Teknologinya semua udah ada. Itu berarti edukasinya ketinggalan sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau nanya kenapa build Tribelio, itu ada kaitannya. Karena hari ini itu era platform. So I wanna build a platform. Iya. Bukan build yang lain-lain gitu sih. Yang mengkonekkan multisisi jadi penyambung antar kebutuhan. Iya. Dan hari ini Koko ada Triversity atau Tribelio University yang mengkonekkan kreator dengan affiliate. Yes. Nah, kreator ini detik ini kita ngomong detik ini ya, Lay. Gimana caranya mengkonekkan kreator dengan affiliate tanpa Tribelio atau Triversity? Mereka harus organik nyari sendiri. Iya, nyari sendiri. Karena sekarang kalau ngomongin konekin itu, kreator itu biasanya di sosial media sekarang yang disebut kreator, dia bikin konten. Ya. Dia ngumpulin traffic. Ya. Nah, tapi orang yang punya traffic belum tentu bisa jualan. Ya. Nah, jadi ada orang yang bisa ngumpulin traffic berhasil jualan. Ya. Ada orang yang bisa jualan tapi nggak punya trafficnya. Ada, iya. Ada yang bisa ngumpulin Macam-macam traffic dan dia butuh kenalan. Nah, Koko jadi platform multisisi yang mengkonekkan kreator yang sebenarnya dia nggak bisa jualan. Ya. Karena kalau dia kreator dan dia bisa jualan, kemungkinan besar dia nggak butuh udah jualan sendiri platform Koko gitu kan, dia jalan sendiri. Nah, orang yang bisa bikin traffic biasanya karena dia tahu kalau kita ngomong algoritma terlalu canggih, lebih ke kesukaan pasar lah gitu ya. Dia tahu gimana caranya bikin kesukaan pasar. Mungkin secara keilmuan dia bukan yang paling jago di situ. Contohnya ya, kalau kita ngeliat review skincare gitu. Logikanya kan harusnya yang review skincare ya dokter kecantikan dong. Yang pengalamannya paling panjang. Faktanya sekarang rata-rata yang review skincare adalah orang yang ngerti cara ngomongnya, gimmick-gimmick lucunya gimana. Dan storytelling. Yes. Tapi misalnya kita ngomongin let's say storytelling. Storytelling kan ibarat kata kalau di keilmuannya ada orang yang benar-benar mempelajari storytelling. Tapi orang yang benar-benar mempelajari storytelling, guru-guru storytelling, kalau dia bikin konten belum tentu naik. Jadi gimana caranya orang dapat traffic ini satu hal yang aku anggap misteri gitu ya. Okay. Misteri dalam artian dia tuh bisa menemukan apa yang pasar sukai. Berarti orangnya sering ngelihat atau menganalisa kejadian-kejadian pasar, tren dan segala macam. Tapi kalau dia sampai butuh platform Triversity, kemungkinan besar dia nggak ngerti cara menjual ke pasar itu. Nah, maksud aku adalah bagaimana mungkin seseorang bisa ngerti kebutuhan konten sampai dia bisa kumpulin traffic, tapi dia nggak bisa ngejual, kan dia yang paling ngerti pasarnya. Menurut kau gimana?
kita nemuin ada beberapa model sih sebenarnya. Oke, kita ngomongin dari sudut pandang creatorsnya dulu. Creators itu ada yang creators yang dia punya expert. Target kita ya, creator yang punya expertise di sesuatu hal. Ya. Ya kan, entah itu dokter gizi, entah apapun itu. Ada creator-creator yang biasa bikin konten dan habis itu jualan, itu ada. Ya. Tapi majority adalah mereka itu punya expertise-nya tapi nggak bisa jualan di situ. Oke, jadi maksudnya expertise adalah mereka ini orang-orang yang pinter memberikan edukasi kalau dalam konteks Koko gitu ya? Iya, tapi nggak bisa jualan. Tapi nggak bisa jualan. Tapi nggak bisa jualan. Itu jumlahnya lebih banyak. Jadi ketika mereka punya produk pun punya jasa pun itu ketemu kita kan ada cateringnya tuh. Selalu nanya, dan aku mesti ngomong apa ya buat jualan biar laku ya, biar omsetku naik ya. Padahal produknya itu buat kita ngeliat tuh udah kayak buset loh, ini produk bagus banget nih. Sayangnya lu kagak bisa ngomongnya aja jualannya gimana gitu kan. Itu di satu sisi itu. Jadi kita ngumpulin creator, ada yang expertise-nya dapat, ada yang expertise dan bisa jualan. Ya. Ada yang expertise-nya doang nggak bisa jualan. Itu di situ. Nah, awal mulanya adalah oke, kalau begitu kenapa nggak kita kenalin yang bisa jualan aja yang nggak punya produk. Karena banyak creator yang juga nggak punya produk tapi jago jualan. Tapi jago nge-review tadi kan. Nah, itu kita sebutnya adalah sebagai affiliate. Nah, sebagai affiliate, pokoknya lu bisa cerita-cerita, lu bisa ya intinya adalah bikin cerita, abis itu tinggal dikasih linknya, kemudian terjadi transaksi, dikasih komisi. Nah, kayak gitu. So, kita akhirnya temuin mereka. Gitu. Karena mungkin yang kau sebut expertise itu biasanya dia hanya membahas satu hal terus-menerus gitu ya. Dia ngerti parenting misalkan, tapi menjual, memprodukkan ilmunya itu nggak punya. Dan kalau orang yang mungkin dari sisi affiliate, dia tuh udah punya kolamnya gitu ya. Kolam jualannya dalam artian dia dulu jualan susu formula. Nah, ketika dia nemu konten parenting, dia bilang, wah ini cocoknya nih temennya nih. Nah, pertanyaannya adalah, karena ini sebenarnya dalam otak aku ya, kalau aku jadi Koko tuh tantangan yang aku hadapin apa gitu ya. Dan di bayangan aku, Tribelio ini satu yang akan aku hadapin kalau aku pegang ini adalah, aku akan menghitung lebih mudah mana untuk seorang kreator yang nggak ngerti jualan untuk dia belajar jualan, atau mengkonekkan aja si kreator dan affiliate. Nah, setahuku Koko tuh dari dulu ngajarin orang jualan. Jadi setelah Koko ngelakuin itu, aku cukup yakin jauh lebih sulit ngajarin si kreator ini buat jualan sendiri daripada udahlah kita jadiin satu platform yang konekin aja daripada ini. Kendalanya adalah dua-duanya harus Koko ajarin. Yang satu Koko ajarin gimana terus-terusan caranya bikin traffic, terus expertise-nya makin dalam, nemuin kebutuhan. Di satu sisi yang di sini Koko terus-terus ajarin buat gimana caranya bisa lebih menjual gitu ya. Yang di sini, yang dari sisi kreator, yang di sisi kreatornya tadi itu bukan affiliate atau kreator? Kreator. Oke. Yang ada problem satu lagi adalah mereka tuh kadang-kadang punya expertise banyak banget di kepala, nggak bisa ngeprodakinnya. Ngeprodakinnya, belum jualan. Oke. Nah, karena sekarang kan zaman platform yang Koko bilang. Faktanya terlihat dari orang kalau ditanya nanti gede mau jadi apa gitu. Hampir semua orang anak muda sekarang kalau Koko tanya, di otak dia yang pertama YouTuber, content creator, selebgram gitu ya, TikToker. Nah, karena sampai situ tadi YouTuber, TikToker, selebgram gitu. Mereka nggak mikir cara duitnya. Nah, itu pertanyaannya tuh. Iya, mereka belum mikir, mereka cuma mau jadi content creator. Kendalanya ketika mereka benar-benar udah jadi kreator, satu, ngumpulin traffic gak segampang itu, review tuh gak segampang itu. Setelah mereka udah ketemu pun, loh kok gak ada duitnya? Gak ada duitnya, ya kan? Nah, mungkin mereka mulai gemes. Wah, ini sulit nih. Karena sekarang harus mikir, faktanya dari sekian banyak orang yang berusaha jadi creator, setelah udah jadi creator pun tetap kesusahan. Dalam artian kesusahan, gimana caranya ngerubah traffic nih jadi duit. Nah, yang menarik adalah untuk konteks affiliate nih. Gimana pun, dua-dua ini menurut aku ya kok, mereka tuh dua-duanya pasti pengen nguasain hulu ke hilir. Dalam artian, sekarang mereka belum bisa jualan. Tapi di waktu-waktu kosong mereka, kreator-kreator yang gak bisa jualan, pasti pengen belajar gimana caranya ngejualin produknya sendiri, nguasain ekosistemnya sendiri. Sedangkan affiliate, mungkin dia akan berpikir, kenapa gue gak bikin konten sendiri, produk sendiri. Walaupun faktanya, kalau nanti mereka berjalan, Koko bisa konekin. Nah, affiliate, sekarang ini kan cara jualannya adalah satu lewat sosmed. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang 90% lewat sosmed. Hampir 100% sih lewat sosmed sih. Kalau dia jualan lewat sosmed, sejauh ini yang Koko lihat, apakah cara yang disarankan cara organik atau beriklan? Dua-dua.
Kalau dia bisa jualan dengan cara organik, maka dia akan bikin konten juga kan? Ya. Mungkin seperti ngambil cuplikan-cuplikan potongan konten dari sini, Ya. dia share dan segala macam. Tapi kan dia pada dasarnya nggak punya traffic. Ya. Berarti kemungkinan besar ini cuma dugaan aku. Berarti sebenarnya mereka ini tulang punggung utamanya sebenarnya adalah beriklan. Karena kalau dia bisa Kalau mau besar maksudnya. Apa? Kalau mau besar maksudnya. At least kalau mau jualan produknya. Kalau mau sustain memang beriklan. Organik oke sih, tapi pelan-pelan gitu. Karena kalau dia benar-benar pakai cara organik, yang ini akan seperti merasa, ya buat apa saya butuh kamu? Kalau ngumpulin traffic organik kan saya punya banyak sekali. Enggak, kalau misalkan kita ngomongin affiliate yang organik, kita ngomongnya volume. Orangnya banyak banget. Dan mereka punya follower masing-masing semua. Yang creator ini sendirian aja nggak mungkin punya. Let's say Denny Santoso nih, Denny Santoso kegedean followernya. Mungkin creator yang lain yang followernya baru kayak 5.000 gitu. Tapi kalau misalkan itu para affiliate yang organik itu dikumpulin, mungkin 1 juta tuh followersnya. Nah mereka nggak punya akses ke sana. Aku tuh hanya membayangkan gini kok di masa depan ya. Kayak kok tadi ngasih aku brief yang sangat jelas tentang perkembangan pendidikan. Aku tuh cuma ngebayang sebenarnya untuk konteks konten atau creator, dia di masa depan menurut aku ini akan terus maju dan makin kreatif di ekspertisnya masing-masing karena akan banyak hal-hal baru yang muncul terus. Sedangkan affiliate ini pelan-pelan akan makin menyusut karena semua akan dihilirisasi. Akan dipusatin ke satu titik aja. Contohnya dulu orang kalau kayak gini misalkan di offline bisa pakai reseller MLM. Ketika udah ada satu marketplace, orang bisa sort harga terendah, masalah selesai. Iya. Nah, mungkin aku nggak tahu apakah masih relevan affiliate marketing di masa yang panjang ke depan, at least 5 tahun lagi. Menurutku masih sangat banget sih. Karena yang tadi diomongin, yang kamu omongin tadi itu Paretonya belum ada. Selalu pasti akan ada Pareto. Selalu akan ada orang-orang yang content creator yang kayak malas bikin produk sekali tinggal aja jalan, kok ngapain aku harus jualan, ngapain aku harus ngulik iklan di sosial media. Mereka tuh males basically. Karena mereka bilang kayak dibikin sekali, habis itu jalan dijualin affiliate, semua kasih komisi deh. Aku cuma ambil misalnya, aku ambil 30% aja deh. Pertanyaanku adalah bisnis apa sekarang 30% net? Ya. Hampir gak ada gitu Ya. kan. Hampir gak ada net 30% take home gitu. Hampir gak ada. So buat mereka ngasih kayak 70% kasih affiliate lah, kasih Tribelio, whatever. Buat mereka ya gak apa-apa. Doing nothing. Ya. Paling ya dia tetap activity-nya yang sekarang aja. Misalkan dia akan bikin produk kedua, produk ketiga, dan seterusnya. It's okay. Nah affiliate kadang-kadang juga males suruh mikirin structure. Gak mau, aku mau set and forget aja. Gua ngertinya pokoknya misalkan Facebook ads, Meta ads. Dia ngerti settingnya. Udah, suruh bikin. Ngomong, public speaking. Gak mau dia. Dia gak mau gitu, suruh bikin. Gitu. Pertimbangan aku kok. Aku butuh input gitu dari Koko ya. Sebenarnya kan ada pilihan untuk ada orang punya konten. Kontennya bisa dibikin jadi produk. Produknya adalah video online course. Ya. Dijual per online course-nya. Ya. Atau orang bisa subscribe Tribelio dan belajarin semua kontennya. Oke. Kemanapun aku nanya orang yang bisnis sejenis, mereka bilang orang Indonesia itu gak suka yang model begitu. Ya. Mereka subscribe tapi gak nonton. Ya. Kalau dari sudut pandang kau gimana? Agree, karena di Indonesia itu subscription bukan culture kita untuk subscription, kecuali bayar KPR. Jadi cicilan-cicilan itu nggak works lah di Indonesia. Even kayak Netflix di Indonesia aja kemarin tuh kalau nggak salah datanya sekitar cuman less than 1 million, atau mungkin sekarang sudah 1 million lebih dikit lah, dari 278 juta penduduk di Indonesia. Nah, ya hampir nggak bisa. Even Spotify yang sudah cukup banyak dipakai orang, mereka juga mengeluarkan bukan subscription tetapi lebih ke paket 3 bulan bayar sekian. Ya. Jadi dibandel-bandel begitu. Ya. Indonesia kayak begitu sih. Jadi kalau subscription untuk itu semua kayaknya kok enggak ya. Dan mereka selalu nggak mencari konten sebanyak-banyaknya sebenarnya. Tetapi aku butuh apa? Aku lagi pengen belajar apa nih? Itu. Belajar forex ya belajar forex, bukan belajar the whole thing. Ya. Ya kan, dari A sampai Z. Mereka nggak butuh juga. Yang aku lihat sekarang movement yang Koko bawa di Rich Creator ini adalah gimana caranya kita ini di dunia sosial media dan platform bukan cuma ngerti cara bikin konten, tapi kalau udah bikin konten dan punya pengikut, gimana caranya konten dan pengikut itu mulai dimonetisasi dengan beberapa cara. Kalau biasanya orang sebagai creator, kalau dia punya jalur jadi rich creator adalah dengan cara saya bikin konten gratis, saya kumpulin follower, lalu saya dapat duit dengan
endorsement. Ya. Atau saya dapat duit dari monetize YouTube. Ya. Yang ya mungkin orang makin lama makin resah, nggak seberapa, makin lama makin nggak ada duitnya gitu Kelamaan ya. gak ada duitnya, iya. Iya. Tapi tantangan terbesarnya adalah endorsement itu effortnya jauh lebih kecil daripada mungkin membuat atau bahkan sebenarnya gini kok. Si kreator ini untuk dia jadi rich creator dengan jalur Koko, dia tuh benar-benar harus ngerubah pikiran dia dan pikiran penontonnya dari freemium gitu ya. Jadi benar-benar rela membayar konten yang biasanya ditonton gratis. Ya. Itu menurut aku adalah tantangan yang sangat besar. Oke. Gimana caranya orang yang terbiasa nonton atau belajar gratis, Ya. jadi belajar harus bayar. Oke, Padahal belajar interesting. aja nggak jadi budaya di Indonesia gitu kan. Interesting. Kalau dari sudut pandang itu sih konten gratisnya tetap ada, sosial media tetap ada. I mean, setelah kayak aku ngelakuin semuanya begini pun, YouTube-ku itu lebih dari 1.200 video gratis. Nah, yang menarik adalah aku punya buku 4. Ya. Ya, aku punya buku 4. Ketika waktu itu di Idea Cloud, bukunya dipajang di stand begitu. Kebetulan waktu break, aku datang ke stand, orang nanya. Pertanyaan tau nggak? Bukumu 4 ini, aku mesti baca dari yang mana dulu? Oke. So, remember, yang dibeli orang itu bukan konten, tetapi structure. Pertanyaanku aku balik, Dit. Kalau semua ada di YouTube dan semua gratis, ngapain anak lu sekolah? I see. Kurikulum. Yang dibeli orang nggak itu punya itu ya. structure, kurikulum. Jangan bilang, di sekolah diajarin disiplin. Ya, disiplin di rumah tadi juga bisa pakai timer. Ya, ini obrolannya networking. dalam banget ini kok. Ini gila ini bener-bener. Aku baru menyadarinya loh. Iya kan? Lu structure gitu. Nah, jadi ketika kita bilang bahwa rich creator itu dari gratis ke berbayar, enggak, gratis itu tetap ada. Berbayar itu dalam format yang berbeda. Jadi rumus jadi seorang rich creator adalah gini. Rich creator definisinya adalah seorang content creator yang bisa menghasilkan income net di atas 100 juta per bulan tanpa endorse. Kalau bisa, endorse sebonus. Karena endorse itu nggak stabil dan lama. Lama itu maksudnya gini, kalau kita baru mulai, follower baru 500 ribu, endorse-nya nggak mau datang. Mending endorse yang 10 ribu kan, atau 100 ribu gitu kan. Jadi lama gitu. Dan untuk kita dapetin 10 ribu, masa setahun nggak makan dulu, itu kan ceritanya kan. Nah itu berarti kerangka yang aku bikin adalah simple. Pilih satu problem aja dulu yang mau di solve. The best adalah your own problem. Jangan mikirin problem di luar sana. Your own problem. Kalau kamu nggak punya problem, you are very happy person gitu kan. Pasti punya problem lah, ya kan. Satu problem, satu solution sesuai perspektifmu atau experience-mu. Jadi solusinya bukan teori, pokoknya kalau ini ya ini gitu, enggak. Tetapi aku dulu ngelakuinnya ini loh karena begini. Ada personal touch-nya di solution-nya. And then dibuat jadi sebuah framework. Framework adalah langkah atau step untuk menyelesaikan problem tadi. Langkah 1 begini, langkah kedua begini, langkah ketiga begini. Itu contohnya. Frameworknya dikasih nama abis itu. Namanya apa? Misalnya kayak gitu. Nah, setelah ini jadi semua, maka boleh diceritakan secara gratis di sosial media. Apapun sosial medianya. Oke. Ceritain aja secara gratis. Orang-orang yang punya problem yang sama, dia akan datang dan ngikutin. Oh menarik ya, ini menarik ya. Aku juga punya problem ini. Akhirnya terkumpul nih, 1. Nah, dari situ, structure framework tadi, dari yang random diposting di sosial media, jadiin ke format yang berbeda. Ya. Start awal ke buku misalnya. Dari buku berarti konten yang tadinya gratis, jadi tiba-tiba ada harganya 200-300 ribu. Nah dari sini jadiin lagi online course. Ya. Buku sama online course beda. Buku lebih kayak buka wawasan, online course biasanya ada prakteknya. Oh bisa dilakukan gitu, jadi sedikit berbeda. Online course bisa mulai dari 200 ribu sampai ke 2 juta. Itu mulai bisa. Dari sini dibuat terus ke workshop offline misalkan. Harganya udah mulai kayak 1 juta, 2 juta sampai belasan juta. Ini punya aku belasan juta. Bisa ke in-house training, bisa ke coaching, bisa ke mastermind dan seterusnya. Semua hal ini mengajarkan satu framework yang sama. Different format untuk delivery-nya aja. Ya. Harganya juga jadi beda. Itu duitnya jadi banyak. Nah pertanyaannya gini sekarang. As a content creator, Anda punya tim designer, tim editor, tim video, dan sebagainya. Kenapa mereka semua ini dibayar untuk membuat sebuah konten yang nggak ada harganya? Yang cuman diposting gratis, orang lihat, berapapun yang lihatnya, mau FYP, mau 1 juta. Tapi angka 1 juta atau FYP, buat saya adalah history of view. Orangnya mana? Kagak ada. Tidak mengenerate kita uang. Kalau di konsep kita berarti adalah tim yang ada ini, kenapa nggak difokusin 90% waktunya untuk membuat konten yang ada duitnya ketika di-create. Itulah rich creator gitu. Dan juga kalau dari kalimat Koko barusan, berarti rich creator adalah orang yang
bukan cuman punya angka follower, tapi benar-benar followernya ini jadi komunitas yang kuat. Jadi Walaupun tribe. jumlahnya nggak besar, jadi tribe. Jadi Makanya tribe. dari awal namanya Tribelio karena Yes. yang cukup signifikan shifting di ngomongin digital marketingnya adalah biasanya follower itu jumlahnya ya kayak kau bilang itu fiktif atau nilainya emosional. Karena kita nggak Vanity kita metric. kita punya follower berapa banyak pun engagement rate kita semakin lama semakin kecil di sosial media. Ujung-ujungnya kita nggak punya follower kita sendiri. Ya. Sampai Nike resmi official dia pernah komplain ke Instagram ke Meta, gimana ceritanya saya ngumpulin effort waktu untuk ngumpulin sekian juta follower dan sekarang hanya untuk follower saya ngeliat konten saya harus berikan lagi di tempat kamu. Kalau Iya. gitu ini bukan follower saya artinya. Yes. Nah faktanya tapi Instagram atau Meta juga mikir ya gimana konten kreator terlalu banyak. Kalau Harus semua dibagi. kalau semuanya ditampilin gimana caranya? Ya. Nah jadi yang menarik adalah yang hari ini aku belajar satu, kalau kita seorang creator atau kita pemilik bisnis, jangan sampai kita relasi ke customer atau relasi ke penonton kita sekedar viewers jumlah angka. Ya. Tapi harus ada koneksi sampai dia dibentuknya jadi tribe. Dalam artian tribe adalah kita kenal dia kenal kita lebih dalam dan mereka bisa saling berinteraksi. Ya. Mereka punya nilai-nilai pembelaan ke value kita dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau kita jadi creator atau kita pemilik bisnis, kita mungkin akan berpikir gimana ceritanya supaya bukan cuman bikin konten yang menarik, tapi punya framework. Gini, kalau misalkan kita ngomong dari sudut pandang pemilik bisnis nih, bisnis beneran Yes. nih ya, bukan content creator doang gitu ya, pemilik bisnis ya. Mungkin agak dalam, Din. Sebuah bisnis harus memiliki sebuah segmen market. Ya. Semua orang tahu. Mungkin penonton sini juga sering banget dengar target marketmu siapa. Oke, kita bahas fundamental sekarang. Fundamentalnya adalah sebuah segmen market adalah sekumpulan orang yang terekspos oleh sebuah edukasi tertentu. Oke, sebentar ya kok ya. Itulah kenapa aku tuh harus nyetok-nyetok bukan apa. Aku tuh butuh berpikir kok. Bener banget, tapi itu sesuatu yang breakthrough sebenarnya. Jadi segmen pasar itu bukan hanya sesuatu yang kita kelompokkan, tapi mereka itu adalah kelompok tertentu yang terekspos edukasi tertentu. Korek. Oke. Contoh. Kalau kita di masyarakat modern habis melahirkan berat badan bertambah 10 kilo, 20 kilo. Habis melahirkan kita pengen turunin berat badan. Why? Oh jelek, nggak sehat dan sebagainya. Ya. Kenapa ini bisa jelek dan nggak sehat? Karena dia terekspos edukasi tertentu bahwa kalau Ya, betul. kelebihan berat badan itu tidak sehat. Betul. Tapi coba di pedalaman desa yang nggak ada apapun sama sekali, lahir selesai. Ya, betul. Dia bodo amat gitu. Ya. Kita ngomong insurance hari ini di social media insurance rame banget kan, edukasi finansial. Coba orang yang tidak tahu tentang risiko, nggak tahu tentang finansial, mati di tangan Tuhan, udah selesai. Bodo amat kan dengan namanya insurance dan sebagainya. Berarti orang-orang yang menjadi target market tadi adalah orang-orang yang terekspos oleh certain education sehingga dia menjadi target market tadi. Ya. Ya kan? Itu konsepnya di situ. Nah, artinya adalah kalau Anda sebagai sebuah bisnis bisa mengedukasi market tertentu dan membuat mereka membayar edukasinya, Anda akan mendapatkan unlimited market. You can Betul. create your own market. Iya, betul. Dan Traversity akan menjadi salah satu kolamnya di mana Anda bisa mengedukasi market tadi. Ya. Karena kita nggak cuma jualan course begitu, tapi di dalam Traversity itu bisa di-upsell, dibawa ke bisnisnya lagi. Karena database-nya dipegang. Ya. Ya kan, Anda bikin course di Traversity, Anda dapat database buyer-nya. Bayangin kalau Anda bikin misalkan financial class di Traversity, habis itu diiklanin. Orang beli di sini dapat income kan, income-nya bisa buat bayar iklan lagi nih, itu satu. Tapi setelah di dalam sini mereka belajar financial, mereka bisa kita upsell hal-hal di belakangnya, Ya. mau asuransi, mau apapun itu bisa. Dan ini make money lagi. Ya. Jadi sebenarnya online course bukan kita jualan online course, tetapi kita sedang menciptakan market kita loh. Nah, itu big picture-nya kayak begitu tuh. Menarik. Jadi yang menarik key takeaways penting buat aku adalah bisnis yang nggak bisa mengedukasi segmen pasarnya, dia akan hanya bergantung sama bisnis lain yang bisa mengedukasi, tapi kebetulan belum bisa mengcapture semuanya. Iya. Nah, jadi dia hanya akan ngambil, oh ya lagi ada trennya nih, cewek-cewek kalau flek dia mau pakai serum. Iya. Padahal yang mengedukasi tentang flek itu apa, kenapa flek harus pakai serum, itu adalah bisnis yang berbeda. Jadi yang membedakan bisnis yang semakin lama semakin besar, semakin kuat, dan bisnis kita yang kok kerlap-kelip hilang adalah bukan sekedar
iklannya kurang banyak, endorsannya kurang banyak, tapi seringkali jangan-jangan kita nggak ngerti cara mengedukasi. Kita hanya tahu cara jual, tapi nggak bisa kasih edukasi ke pasar. Akhirnya ya kita hanya bergantung sama hasil edukasi kompetitor. Yes, tapi kalau kompetitornya personal brandingnya cukup kuat, orang akan keseret ke sana semua. Iya. Kita lihat di sosial media, kita akan melihat orang-orang punya space tertentu, punya ngumpul. Ketika kita kecil, mungkin kita pernah, ada temen ngumpul main gundu, ada temen ngumpul main basket, ada temen mungkin main Nintendo atau apapun itu. Hari ini akan kayak begitu di sosial media. Ada orang yang ngomongin parenting nih, semua akan ngumpul ke situ tuh, ya kan? Ada yang ngomongin tentang gizi misalkan, orang kan ngumpul ke situ tuh. Ya. Nah berarti ketika dia mengedukasi tertentu, itu sebenarnya menciptakan market buat dia. Ya. Nah kalau kita jadi kompetitornya dan kita tidak mengedukasi, kita cuma punya barangnya aja, crowdnya nggak di kita. Betul. Dan kita harus bayar mahal banget untuk datengin crowdnya yang mungkin ngambil-ngambil dari sisa-sisanya sana. Ya. Tetapi orangnya akan lebih trust yang edukasi, yang Jelas. mengajarin dia. Ini Ya. ngajarin kok, ini cuma jualan doang gitu. Ini Ya. ngerti orangnya, ini enggak, ini cuma pedagang gitu kan. Akan Menarik. tersegmentasi Yes. gitu. Yes, menarik. Jadi di sisi ini biasanya kan aku selalu tanya what makes a founder. Tapi dari kalimat kau barusan aku menyimpulkan dari obrolan ini what makes a founder adalah seseorang yang bukan hanya bisa menemukan ide bisnis tapi juga menciptakan Nah. kebutuhan. Menciptakan kebutuhan lewat edukasi ke segmen pasar tertentu. Menarik. Yes. Jadi ketika ngebangun Tribelio nggak ada yang bilang kayak Dan aku butuh social media untuk bangun tribe, itu nggak ada. Tapi hari ini karena dengan adanya 4 buku, kemudian adanya catering yang kita lakukan, kita punya event rich creator, kemudian kita punya semuanya ya, ada platformnya. Ini menjadi sebuah ekosistem. Di kepala aku tuh aku mikirnya adalah kalau Marvel aja punya Marvel Cinematic Universe, aku harus punya my own universe nih. Dimana ketika orang udah masuk itu mereka ngelihat semuanya, ada bukunya, ada pendukungnya, ada komunitasnya, ada gerakannya, ada awardnya, kita kasih award juga, ada mereka bisa naik level gitu kan jadi rich creator, mereka bisa sharing di depan. Jadi semuanya tuh jadi kayak sebuah ekosistem yang jadi instead of cuman sebuah platform atau SaaS software yang bisa nge-hosting kelas online atau jualan online course. Bukan itu. We build the ecosystem. Itu sih Yes. sebenarnya. Thank you so much, Kodini Santoso. You're welcome. Sama-sama. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye folks.